Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan ketiga tentang konsep penilaian surat berharga. Istilah surat berharga dalam bahasa Belanda itu yaitu waardepapier. Waarde artinya adalah nilai dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD diartikan berharga. Sedangkan papierin itu artinya kertas berharga. Di samping itu terdapat beberapa istilah lain dari surat berharga yaitu commercial papers atau negotiable instruments. Dalam hukum surat berharga adalah dalam UU nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan yang menyebutkan bahwa surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit atau setiap derivatifnya atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang biasa diperdagangkan dalam pasar modal maupun pasar uang. Surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut. Surat berharga dipergunakan sebagai alat pembayaran yang praktis karena setiap orang yang ingin melakukan transaksi tidak perlu membawa uang dalam jumlah yang besar sebagai alat pembayaran, sehingga lebih aman dari perampokan atau pencurian. Selain itu, selain faktor keamanan, surat berharga juga sudah menjadi mode masa kini, komoditi dalam dunia bisnis atau objek perjanjian sehingga lebih menguntungkan dan lebih bervariasi. Untuk macam-macam surat berharga yaitu ada wesel, cek, surat sanggup atau promes, kwitansi dan promes atas ujuk, bilet giro, commercial paper, obligasi, surat utang negara, surat sekuritas, dan lain-lain. Untuk pengertian penilaian itu ada investasi yang merupakan suatu komitmen penempatan dana pada periode waktu tertentu untuk mencapai suatu tingkat imbal hasil yang diinginkan. Penilaian adalah proses penentuan harga sekuritas atau aktiva modal. Penilaian terhadap surat berharga sangat penting untuk menentukan kewajaran harga nilai dari suatu aset. Harga wajar aset itu sama dengan imbal hasil yang kita harapkan berbanding imbal hasil yang diberikan aset tersebut. Jadi sebelum kita membeli suatu aset, kita harus melihat dulu harga sudah wajar atau belum. Jangan sampai kita membeli aset, harganya tidak wajar tapi kita beli. Yang ada itu berujung kerugian untuk kita. Untuk pengertian obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau negara. Obligasi memiliki ciri pembayaran bunga yang bersifat tetap tiap periodenya. Jangka waktu jatuh tempo yang bermacam-macam, dari ada yang 1 tahun sampai dengan 10 tahun. Untuk obligasi yang tidak memiliki masa jatuh tempo tidak terbatas, untuk obligasi yang memiliki masa jatuh tempo yang tidak terbatas disebut dengan konsol. Untuk istilah kunci dalam obligasi yaitu ada nilai nominal, par value atau harga yang tercantum pada surat obligasi. Kupon tingkat bunga adalah tingkat bunga dalam persentase berdasarkan nilai nominal yang akan dibayarkan oleh pihak penerbit obligasi. Untuk misalnya contoh, perusahaan menerbitkan obligasi dengan kupon tingkat bunga 20% yang dibayarkan tiap tahun selama 10 tahun. Jadi pemegang obligasi akan memperoleh bayaran sebesar 20% dikali 1 juta sama dengan 200.000 per tahun. Jatuh tempo suatu obligasi biasa ditetapkan dalam satuan tahun. Jadi tidak ada yang per bulan ya. Semuanya per tahun. Nah, untuk rumus-rumus penilaian model obligasi nih sudah ada rumusnya, bisa di screenshot sama contoh kasusnya ada, jawabannya pun ada. Untuk premi risiko ini ada beberapa macam ya, ada 4 macam ya. Yang pertama premi maturity, semakin tinggi jatuh tempo akan semakin tinggi tingkat keuntungan yang disyaratkan. Untuk premi kebangkrutan adalah perusahaan yang mempunyai risiko bangkrut akan meningkatkan tingkat keuntungan yang disyaratkan.
Untuk premi likuiditas adalah perusahaan yang memiliki kesulitan likuiditas akan meningkatkan tingkat keuntungan yang disyaratkan. Untuk yang terakhir, premi inflasi adalah inflasi meningkat akan membuat tingkat suku bunga bebas risiko meningkat. Nah, di sini pun kita sudah ada contoh kasusnya ya. Contoh kasus ditambah dengan jawaban. Bisa di screenshot atau dilihat-lihat sambil dipelajari. Jadi kesimpulannya adalah ketika bunga yang ditawarkan obligasi lebih rendah dibandingkan dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan, maka harga nilai obligasi akan lebih rendah dibandingkan dengan harga nominalnya. Untuk sebaliknya, ketika bunga yang ditawarkan obligasi lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan, maka harga atau nilai obligasi akan lebih tinggi dengan harga nominalnya. Nah, untuk saham, di sini saham merupakan bukti kepemilikan. Ada dua alasan untuk membeli saham. Untuk memiliki perusahaan yang pertama, dan yang kedua adalah untuk menanamkan kelebihan modal sementara waktu. Pemegang saham berhak atas dividen jika dividen tersebut dibayarkan. Selain dividen, pemegang saham akan menerima selisih antara harga beli dengan harga jual yang disebut dengan capital gain atau loss. Saham ada dua jenis, yaitu saham biasa dan saham preferen. Untuk penilaian saham biasa, penilaian saham yang dipegang satu periode. Untuk penilaian saham yang dipegang selamanya ada 3, yaitu 1 model dividen konstan, ada yang kedua model dividen tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang konstan, dan 3 model dividen dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda, tidak konstan. Nah, di sini pun ada contoh rumus dan soal. Ini bisa kita pelajari lagi nih, lengkap banget. Nah, di sini ada penilaian saham yang dipegang selamanya. Yang pertama, model dividen konstan. Model ini mengasumsikan dividen tidak tumbuh dan saham dipegang selamanya. Untuk rumusnya seperti ini, dan ada contoh soal dan jawabannya. Yang kedua, ini adalah model dividen tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang konstan. Biasanya perusahaan membayarkan dividen yang tumbuh sehingga dapat diharapkan akan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tertentu yang dianggap konstan. Ini rumusnya untuk yang tingkat pertumbuhan yang konstan. Dan ini contoh kasusnya juga beserta jawabannya. Yang ketiga adalah model dividen tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang tidak konstan. Dalam model ini, saham diasumsikan tumbuh cepat pada tahun-tahun awal dan melambat dengan konstan selamanya. Di sini ada kasusnya nih. Ini contoh soal serta jawabannya. Nah, di sini penilaian saham preferen. Saham preferen merupakan gabungan antara saham dan obligasi. Saham preferen memberikan dividen saham tetapi dibayarkan berdasarkan presentasi dan nominal saham dari nominal saham preferen. Ini adalah contoh rumusnya. Ini adalah contoh kasusnya. Jadi untuk saham itu harganya tidak tetap ya. Jadi dipastikan sebelum membeli saham kita harus melihat harga di tahun-tahun sebelumnya agar kita tidak merugi. Sekian dari saya Adib. Saya mohon maaf jika ada salah atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.